Halo teman-teman, kalian ingin melanjutkan kuliah S2 di Tiongkok, tapi belum tahu caranya kayak gimana? Nah, di kesempatan kali ini, kami dari PPT Kuning akan menjelaskan kepada teman-teman gimana sih cara apply beasiswa ke Tiongkok, khususnya untuk jenjang S2. Yuk langsung saja simak penjelasan berikut ini. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini kami dari PPT Kunming akan membagikan kepada teman-teman semua tips dan trik dan apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk bisa mendapatkan beasiswa S2 di Tiongkok. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan inti kita. Nah, beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok biasanya ada Chinese Government Scholarship atau disingkat CGS, Confucius Institute Scholarship atau disingkat CIS, Local Government Scholarship, dan University Scholarship. Perbedaannya adalah CGS dan CIS adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Local Government Scholarship adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah provinsi setempat, dan University Scholarship adalah beasiswa yang diberikan oleh kampus setempat. Secara umum, yang banyak di-apply oleh orang-orang adalah CGS dan CIS. Oleh karena itu, kami akan membahas CGS dan CIS secara spesifik kepada teman-teman semua. Untuk CGS sendiri, biasanya pendaftaran beasiswa ini dibuka dari Januari sampai April setiap tahunnya. Tapi teman-teman bisa melihat di website resmi dari setiap kampus, biasanya ada kampus yang membuka pendaftaran sampai Mei atau Juni. Jadi tiap kampus itu beda-beda. Tapi rata-rata dari Januari sampai April. Untuk beasiswa CGS sendiri itu bisa dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Seperti kita lihat di sini ada Presidential Scholarship, beasiswa postdoctoral, dan lain sebagainya. Kita bisa mengapply beberapa beasiswa sekaligus, tapi tentunya harus melihat persyaratan apa yang diminta oleh masing-masing beasiswa dan apakah kita memenuhi persyaratan tersebut. Nah, ini adalah website yang sangat bermanfaat sekali. Di sini kita bisa mencari kampus ataupun kampus mana yang menyediakan jurusan yang ingin kita apply. Kalau kita klik scholarship di sini, kita bisa pilih misalnya Chinese Government Scholarship. Di sini akan keluar beberapa kampus yang mereka menyediakan Chinese Government Scholarship. Kalau kita klik Local Government Scholarship, nanti akan keluar daftar kampus yang menyediakan Local Government Scholarship. Ini adalah cara mencari kampus berdasarkan beasiswa. Kalau kita ingin mencari kampus berdasarkan jurusan yang kita pilih, kita bisa klik Universities and Program. Jadi kita langsung masukkan saja jurusan apa yang ingin kita apply, nanti akan keluar daftar kampus apa saja yang menyediakan jurusan yang ingin kita apply tersebut. Kemudian, di beasiswa CGS ini, untuk biaya kuliah, biaya kampus, semuanya akan digratiskan. Kemudian untuk biaya tempat tinggal dan akomodasi, itu juga akan digratiskan. Kemudian juga kita akan mendapatkan living allowance. Untuk mahasiswa S2 itu sebesar 3.000 yuan per bulan. Sedangkan untuk mahasiswa S3 itu sebesar 3.500 yuan per bulan. Selain itu juga kita akan mendapatkan asuransi. Persyaratannya apa? Yang pertama-tama adalah kita tidak boleh sedang berada di Tiongkok ataupun merupakan mahasiswa salah satu universitas di Tiongkok pada saat kita mendaftar beasiswa CGS tersebut. Jadi kita harus benar-benar adalah mahasiswa yang baru lulus ataupun saat ini sedang berada di Indonesia. Kedua, untuk mahasiswa yang ingin mendaftar S2, umurnya tidak boleh lebih dari 35 tahun, harus di bawah 35 tahun. Kemudian dokumen apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama-tama adalah application form dari CGS. Nah, ini kita bisa dapatkan di website resminya CGS. Teman-teman bisa lihat di sudut kanan bawah, ada website yang sudah saya tuliskan, Chinese Scholarship Council. Jadi teman-teman nanti bisa register di sini, buat akun di sini. Kemudian setelah kita memasukkan data dan lain sebagainya, nanti akan ada form untuk bisa di-print. Nah, nanti teman-teman bisa download saja dari website tersebut.
kemudian adalah halaman pertama dari paspor kita, kemudian ijazah terakhir yang tentunya adalah ijazah S1, kemudian transkrip nilai, kemudian kita harus menulis study plan atau research plan. Kemudian surat rekomendasi dari profesor atau asisten profesor. Jadi, teman-teman kalau kampus S1-nya sudah ada profesor atau asisten profesor, dosen yang sudah punya gelar profesor, teman-teman bisa minta surat rekomendasi dari mereka. Harus sudah punya gelar profesor atau asisten profesor. Untuk yang masih D3 itu tidak bisa. Jadi teman-teman harus mencari yang dari gelar tersebut. Harus 2 orang. Kemudian fotokopi dari Foreigner Physical Examination Form. Ini teman-teman bisa download di Google, bisa search aja. Intinya teman-teman harus melakukan cek kesehatan di rumah sakit. Biasanya rumah sakit sudah tahu kalau kita ingin kuliah ke luar negeri, di teman-teman tinggal bilang saja negara mana, biasanya rumah sakit sudah tahu apa saja yang harus dites. Jadi teman-teman tinggal bawa saja form ini ke rumah sakit dan melakukan tes kesehatan di sana. Kemudian yang sangat penting adalah sertifikat HSK. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa S2, setidaknya teman-teman sudah harus memiliki sertifikat HSK level 5 dengan nilai di atas 180 minimal. Jadi untuk eh, teman-teman yang berkuliah di Tiongkok, biasanya perkuliahan di Tiongkok akan dilakukan dengan bahasa Mandarin. Jadi, teman-teman harus mempelajari bahasa Mandarin terlebih dahulu dan harus mengikuti ujian HSK terlebih dahulu untuk bisa mendaftar beasiswa ini. Tapi biasanya ada beberapa kasus, kalau misalnya teman-teman saat ini belum bisa berbahasa Mandarin, ataupun level bahasa Mandarin teman-teman itu belum mencapai level 5, misalnya baru level 3 atau level 4, teman-teman bisa mengajukan belajar bahasa dulu selama 1 tahun di Tiongkok sebelum teman-teman memulai perkuliahan S2-nya. Nah, kemudian ini yang saya tandai merah ini, kalau teman-teman punya itu boleh diupload, tapi ini tidak wajib. Jadi, artikel atau jurnal yang sudah pernah teman-teman tulis atau teman-teman publish, dan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS. Untuk teman-teman yang mengapply untuk kuliah dengan berbahasa Inggris, sertifikat kemampuan berbahasa Inggris ini sangat penting. Tapi untuk Tiongkok sendiri sangat jarang ada kampus yang mereka menyediakan kuliah dengan bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman punya sertifikat ASK, itu akan lebih diutamakan. Nah, prosedur pengaplikasiannya adalah teman-teman bisa akses website ini, www.studyinchina.csc.edu, kemudian teman-teman register, dan kemudian nanti teman-teman isi dulu formnya, kemudian nanti teman-teman print aja. Kemudian, ada beberapa kampus yang meminta selain kita mengupload dokumen, kita juga harus mengirim dokumen kita ke universitas tempat kita ingin mendaftar. Misalnya di Union Normal University, untuk berkas-berkas tersebut teman-teman juga harus mengeprintnya dan mengirimkannya langsung ke universitas di sini. Untuk pengumuman dan pemberitahuannya sendiri, biasanya teman-teman akan dikirimi email oleh kampus tempat teman-teman mendaftar. Biasanya pengumuman akan dilakukan di bulan Juli atau Agustus setiap tahunnya. Karena biasanya bulan September kita akan memulai perkuliahan. Nah, tips untuk mengapply beasiswa CGS. Pertama adalah acceptance letter. Jadi kalau teman-teman bisa dapat surat acceptance letter ini, itu kemungkinan teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa itu lebih besar. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa kontak dulu profesor atau supervisor di universitas di Tiongkok. Teman-teman bisa kirim CV dan study plan atau research plan teman-teman, atau misalnya teman-teman sudah pernah menulis artikel atau jurnal, itu teman-teman bisa kirimkan ke mereka. Jadi,
Kalau misalnya profesor atau supervisor tersebut sudah mau menerima teman-teman, itu kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa itu lebih besar. Jadi intinya adalah kita harus cari dosen pembimbing dulu di universitas tempat kita mendaftar. Kalau kita sudah mendapatkan dosen pembimbing dan dosen tersebut sudah menerima kita, kita tinggal minta saja acceptance letter dari mereka, kemudian kita upload, itu kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa itu akan sangat besar. Nah, tutorial untuk bagaimana mendapatkan acceptance letter itu teman-teman bisa cari di YouTube, dan contoh emailnya juga ada banyak di Google, teman-teman tinggal search aja. Nah, untuk research plan sendiri, teman-teman harus membuat study plan atau research plan dengan jelas. Nah, untuk contoh study plan, teman-teman bisa akses website yang sudah saya sertakan ini. Intinya teman-teman di dalam study plan itu harus mencakup beberapa materi yang saya tunjukkan ini. Pertama adalah background akademik, kemudian personality teman-teman bagaimana, kemudian study plan. Jadi ketika kita berkuliah di sini, apa saja yang ingin kita lakukan, apa saja yang ingin kita capai. Kemudian alasan kita kenapa kita ingin berkuliah di Tiongkok. Ini sangat penting. Nah, kita masuk ke Confucius Institute Scholarship. Untuk beasiswa CIS ini biasanya dibuka dari bulan Maret sampai Mei setiap tahunnya. Nah, beasiswa CIS adalah beasiswa yang diberikan khusus untuk orang-orang yang ingin menjadi guru bahasa Mandarin. Dan jurusan yang disediakan itu juga cuma satu, yaitu Master of Teaching Chinese to Speaker of Other Language. Jadi, teman-teman di sini akan belajar bagaimana menjadi guru bahasa Mandarin. Nah, untuk beasiswa ini ada beasiswa S3, beasiswa S2, dan beasiswa S1. Nah, kita akan bahas beasiswa S2-nya. Nah, dokumen yang dibutuhkan adalah halaman pertama dari paspor, kemudian ijazah terakhir, transkrip nilai, motivation letter, sama ini juga ada 2 surat rekomendasi dari profesor atau asisten profesor. Nah, yang membuat berbeda adalah kita juga harus mendapatkan surat rekomendasi dari Confucius Institute di Indonesia. Nah, Confucius Institute di Indonesia, teman-teman bisa search aja. Saat ini ada 6 Confucius Institute yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Teman-teman bisa search di Google, Confucius Institute yang mana yang terdekat dengan daerah tempat tinggal teman-teman. Kemudian teman-teman boleh menghubungi Confucius Institute tersebut dan menanyakan apakah boleh mendapatkan surat rekomendasi dari Confucius Institute tersebut. Kemudian yang sama pentingnya adalah sertifikat HSK. Teman-teman harus sudah bisa melewati HSK level 5. Prosedur aplikasinya ini lebih mudah daripada beasiswa SGS. Teman-teman tinggal mengakses websitenya cis.chinese.cn, kemudian login, dan teman-teman tinggal mengupload semua berkas yang mereka minta secara online. Kemudian teman-teman tinggal tunggu saja hasilnya. Nah, ini adalah website CIS, dan ini adalah ketika saya mendaftar beasiswa CIS S2 di Tiongkok. Jadi, tahap pertama adalah kita mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian kita akan dievaluasi oleh Confucius Institute di Indonesia di level 2, kemudian level 3 kita akan direkomendasikan ke universitas atau kampus tempat kita mendaftar, dan kalau kita lulus evaluasi dari universitas tempat kita mendaftar, kita akan sampai di tahap 4. Kemudian setelah kita sampai di tahap 4, berkas kita akan dikirimkan ke Confucius Institute Pusat di Tiongkok. Di sana mereka akan mereview kembali berkas-berkas kita dan melihat apakah kita layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan kalau kita lulus, kita akan langsung sampai di tahap 5. Ini menandakan kita mendapatkan beasiswa. Jadi di tahap 4 adalah penilaian di tahap universitas. Setelah universitas menerima kita, kemudian berkas kita akan dikirimkan ke
Confucius Institute Pusat untuk di-review. Nah, tips untuk apply beasiswa CIS pertama-tama adalah teman-teman ketika register di websitenya, teman-teman harus pilih cooperative scholarship. Dan teman-teman harus menanyakan ke Confucius Institute di Indonesia, tempat teman-teman meminta surat rekomendasi. Confucius Institute tersebut, mereka bekerja sama dengan universitas apa di Tiongkok. Misalnya, salah satu Confucius Institute, mereka bekerja sama dengan Universitas Guangxi Normal University. Nah, jadi teman-teman nanti bisa pilih Guangxi Normal University karena biasanya universitas dan Confucius Institute yang bekerja sama, universitas tersebut akan memberikan beberapa kuota kepada mahasiswa yang meng-apply dari Confucius tersebut ini. Jadi teman-teman nanti punya kuota. Kemudian motivation letter teman-teman harus buat yang bagus. Karena teman-teman tahu visi misi dari beasiswa ini adalah mereka ingin menyebarkan bahasa Mandarin dan mereka ingin membina dan mendidik lebih banyak guru bahasa Mandarin untuk mengajarkan bahasa Mandarin ke seluruh dunia. Jadi teman-teman harus bisa mampu berkata-kata ataupun merangkai sebuah motivation letter yang sesuai dengan visi misi mereka. Untuk HSK 5 sebenarnya di atas 180 itu sudah lulus. Tapi kalau teman-teman bisa mendapatkan nilai HSK 5 di atas 240, itu kemungkinan untuk diterima akan lebih besar. Nah, ini untuk motivation letter-nya, teman-teman bisa cek di website ini yang sudah saya sertakan. Isi dari motivation letter itu apa saja sih? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, untuk motivation letter, ini memang sangat penting kalau kita ingin mendaftar beasiswa Confucius Institute Scholarship. Nah, teman-teman memang harus banyak mencari referensi dari berbagai macam website dan lain sebagainya. Dan itu tidak boleh teman-teman copy paste. Jadi benar-benar harus sesuai dengan personal dan kepribadian dari teman-teman sendiri. Ini harus original. Oke, sampai di sini sharing-sharing kita mengenai bagaimana mendapatkan beasiswa S2 di Tiongkok. Untuk local government scholarship dan university scholarship, teman-teman bisa akses website resmi dari masing-masing kampus. Biasanya masing-masing kampus di website resmi mereka, mereka akan menyertakan atau mereka akan menyebutkan beasiswa apa saja sih yang mereka sediakan. Teman-teman bisa cek di website mereka dan teman-teman nanti bisa mencari di beasiswa tersebut butuh persyaratan apa saja, berkas-berkas apa saja yang harus dipersiapkan, tapi secara umum, secara garis besar, berkas-berkas yang dibutuhkan itu kurang lebih sama dengan beasiswa CGS dan beasiswa CIS. Jadi teman-teman tinggal cek aja di website masing-masing kampus untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan. Oke, sampai di sini presentasi kami, sharing-sharing kami. Semangat dan sampai jumpa. Sampai bertemu di Tiongkok. Bye-bye.